Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 5 kelas A, mata kuliah manajemen krisis. Kami akan mempresentasikan paper resume dengan judul Presenting Reputation Risks, Krisis Internal dan Eksternal. Dan kasus manajemen krisis PR yang kami ambil adalah kasus Eiger versus YouTuber pada tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Anggana Ahleta, Dinda Nabila Zahra, Panca Prasana, dan saya sendiri Tasya Indah Firdausi. Serangan pada organisasi atau orang-orang dalam perawatan organisasi. Ini adalah kasus yang didorong secara eksternal yang menempatkan perusahaan atau organisasi paling disorot dalam hal respon. Sebagai target langsung dari serangan yang direncanakan, perusahaan atau organisasi harus melindungi orang-orang mereka, pelanggan mereka, aset mereka, dan bisnis mereka. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kasus eksternal ini terjadi secara tiba-tiba dan penyelesaian krisisnya berupa merespon masalah yang terjadi dengan mengelola dampak dari efek yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Nah, ini berkaitan dengan kasus Eiger versus YouTuber, di mana kasus yang menimpa Eiger dengan seorang YouTuber ini menuntut Eiger untuk merespons secara tepat agar tetap mempertahankan reputasi mereka di mata publik. Karena kasus ini merupakan kesalahan dari pihak Eiger yang sendiri, di mana mereka memberi masukan kepada seorang YouTuber tetapi dengan cara penyampaiannya yang salah. Dan respon Eiger saat kasus ini terjadi adalah CEO mereka langsung meminta maaf atas kejadian ini melalui media sosial Eiger. Dan hal ini dinilai tepat karena jika tidak, dampak dari kasus ini akan lebih luas lagi, seperti Eiger akan kehilangan kepercayaan publik dan tentunya reputasi mereka yang dicap buruk. Selanjutnya, serangan terhadap kelompok yang lebih luas mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Dalam menghadapi insiden-insiden eksternal untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi, tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk. Semua sebagai bagian dari upaya ketahanan yang lebih luas. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, materi tersebut dalam menyelesaikan kasus eksternal perusahaan atau organisasi harus memprediksi hal yang akan terjadi jika mengambil suatu langkah penyelesaian masalah. Karena ini akan mempengaruhi permasalahan yang sedang terjadi, bisa teratasi ataupun masalahnya akan lebih luas lagi. Nah, ini berkaitan dengan kasus Eiger versus YouTuber, di mana Eiger sebagai suatu perusahaan maupun brand harus memprediksi apa yang akan dilakukannya, apalagi jika berhubungan dengan publik. Dalam hal ini, publik sebagai pihak eksternal perusahaan menyoroti kesalahan pada Eiger dalam menanggapi review dari seorang YouTuber, di mana Eiger mengkritik video review YouTuber tersebut, padahal Eiger tidak membayar YouTuber itu untuk melakukan review produk mereka. Nah, ini tentunya menjadi sensitif di publik dan viral di media sosial saat itu. Ya, tidak bisa dipungkiri masalah ini mungkin dapat menyebabkan masalah yang lebih luas lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dinda Nabila Zahra Putri dengan nomor hadir 9, dan saat ini saya akan membahas mengenai insiden eksternal yang dikarenakan perkembangan politik atau sosial yang membahayakan diri atau orang-orang di sekitar. Insiden eksternal dapat terjadi karena perkembangan politik atau sosial yang tiba-tiba, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kekacauan seperti contoh kasus insiden Marikana. Adanya kemiripan dari insiden Marikana dengan kasus Eiger yang berkonflik dengan YouTuber ketika memberikan ulasan pada produk Eiger. Hal tersebut adalah kedua kasus menjadi perhatian publik yang menyebabkan reputasi kedua perusahaan menjadi turun. Selain itu juga kedua perusahaan akhirnya menyelesaikan permasalahannya dengan cara meminta maaf. Perusahaan Eiger yang diwakili oleh CEO-nya sendiri memberikan permintaan maaf secara langsung lewat sosial media Eiger kepada Eigerian dan juga publik. Selain itu juga kedua perusahaan mengalah kepada orang yang berkaitan sehingga dari cara tersebut dapat mengembalikan reputasi perusahaan. Dari kedua kasus tersebut juga pastinya akan menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing kedua perusahaan agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan selanjutnya, ada insiden eksternal yang disebabkan oleh peristiwa alam. Insiden eksternal dapat terjadi dari ancaman alami seperti peristiwa alam yang terjadi tanpa peringatan. Perusahaan atau organisasi sebenarnya tidak dapat disalahkan atas kejadian tersebut, tetapi mereka dapat dikritik karena tidak mempersiapkannya atau meresponnya dengan buruk. Dan pada kasus yang ada pada subbab, terdapat kasus yang menimpa perusahaan listrik Coned karena kurang siap menghadapi dampak bencana alam. Dan juga ada perusahaan Atlantic City Electric dan juga Walmart yang dapat merespon baik dari bencana alam.
Dan dari kasus yang terdapat pada subbab ini memiliki kemiripan dengan kasus Eiger yang memberikan kritik pada YouTuber yang mengulas produknya. Kemiripan dari kasus tersebut adalah bahwa perusahaan Eiger dengan perusahaan Atlantic City Electric dan juga Walmart sama-sama tidak tahu bahwa akan ada kekacauan yang akan terjadi. Namun, pada kasus Eiger ini bukanlah kejadian alam, tapi bentuknya merupakan kemarahan publik yang tiba-tiba karena sikap Eiger dalam mengkritik ulasan YouTuber. Dalam kasus yang dialami Eiger, terlihat bahwa Eiger ini dapat merespon dengan baik kesalahan yang telah mereka perbuat dengan cara meminta maaf yang bahkan dilakukan oleh CEO-nya sendiri. Hal inilah yang membuat publik dan juga khususnya Eigerian kembali dapat mempercayakan kepada perusahaan Eiger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggana Aleta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bagian resum presentasi reputation risk. 10 keselamatan kasus yang membentuk krisis manajemen hari ini. Kasus yang didorong secara internal adalah kegagalan bencana yang tiba-tiba dirasakan dan faktor munculnya masalah tersebut dari organisasinya itu sendiri. Tim operasional tentu harus memiliki rencana yang terperinci untuk mengelola atau mengatur kasus semacam yang menyebabkan masalah tersebut, apalagi melibatkan organisasi eksternal. Insiden yang didorong atas dasar penyebabnya dari internal sama halnya dengan kasus Eiger dengan YouTuber terkait mengulas salah satu produk Eiger. Eiger mengirimkan surat keberatan kepada Dian Widianarko yang merupakan YouTuber berisi mempermasalahkan video ulasan yang diunggahnya. Kasus tersebut menggambarkan faktor penyebab berasal dari Eiger yang berdampak ke pihak luar, yaitu YouTuber. Selanjutnya, begitu juga pada contoh kasus isu internal di British Midland yang mengalami sedikit kehancuran perusahaan hingga akhirnya berusaha membangun reputasinya kembali dengan respon atau menanggapi krisis dengan baik. Sama halnya dengan kasus Eiger dengan YouTuber. Kasus ini terjadi secara tiba-tiba yang mana Eiger mendadak mengirim surat kepada Dian perihal mengomentari video ulasan produk Eiger dan isu tersebut sangat cepat menyebar sehingga memberikan dampak reputasi yang buruk terhadap Eiger. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada komunikasi dan insiden internal. Tantangan komunikasi yang terkait dengan krisis yang dipicu oleh insiden internal sangat mengancam reputasi suatu organisasi. Kita ambil contoh yaitu perusahaan Costa Cruises dan perusahaan induknya Carnival Corporation yang memiliki kapal pesiar Costa Concordia yang karam di Italia. Costa Cruises menggunakan pendekatan yang bisa dibilang sangat berisiko, menggambarkan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab, dengan cara hanya menitikberatkan permasalahan kepada kapten kapal pesiar Concordia atau nahkoda Concordia. Sedangkan Eiger menggunakan pendekatan yang jauh lebih berbeda dibanding dengan Concordia, di mana CEO dari Eiger itu sendiri ikut turun dan memberikan surat pernyataan permintaan maaf kepada YouTuber yang telah dikirimi surat kritikan atas video review yang telah dibuatnya. Kemudian general manajernya pun masih tetap diberikan kesempatan untuk tetap menduduki posisinya di Eiger. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan pada bagian resum. Kasus yang terjadi disebabkan oleh faktor internal merupakan suatu kegagalan perencanaan dalam organisasi tersebut. Peran humas pada sebuah manajemen krisis perusahaan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah dari dalam maupun luar perusahaan. Pada kasus atau insiden eksternal memberikan ancaman langsung terhadap orang-orang atau aset perusahaan. Banyak pihak luar yang terlibat dalam insiden atau kasus yang didorong secara eksternal. Insiden eksternal biasanya menguji aspek operasional ketahanan organisasi seperti tanggap darurat, pemulihan bencana, manajemen insiden, dan kelangsungan bisnis. Dalam menghadapi insiden eksternal,
Untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi, namun tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk. Insiden eksternal dapat berupa non-fisik, serta fisik yang berupa buatan maupun alami. Mengelola insiden eksternal lebih tentang mengelola dampak daripada menyelesaikan masalah. Insiden eksternal hampir selalu membutuhkan operasional serta tanggapan strategis dan komunikasi. Komunikasi dalam internal sangatlah krusial dalam menghadapi suatu krisis karena insiden internal merupakan insiden yang paling mengancam reputasi dari suatu organisasi atau perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada saran, yaitu niat Eiger dalam memberikan masukan kepada YouTuber memang baik, tetapi dengan cara yang salah. Oleh karena itu, seharusnya Eiger paling tidak membayar seorang YouTuber untuk review sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, Eiger menangani kasus ini yaitu dengan surat cinta untuk Eigerian, di mana Eiger meminta maaf kepada publik atas kesalahannya. Mungkin penanganan dapat ditambahkan dengan promosi atau diskon produk Eiger agar tetap ramai yang membeli Eiger dan mempertahankan reputasi Eiger di mata publik. Kemudian yang ketiga yaitu dalam membuat program yang melibatkan publik atau pihak eksternal, sebaiknya Eiger harus lebih berhati-hati karena reputasi mereka dapat turun dalam sekejap. Mereka diperlukan riset yang lebih jauh. Kemudian yang keempat yaitu mempercepat proses penanganan apabila terjadi suatu konflik, baik konflik yang melibatkan internal maupun eksternal. Kemudian mengevaluasi staf dari Eiger terutama yang berhubungan dengan publik atau media. Dan yang terakhir, kasus Eiger dengan YouTuber cepat merambah di media sosial dan banyak tanggapan yang kurang mengenakan dari netizen terhadap kasus tersebut, sehingga membuat reputasi Eiger menjadi turun. Oleh karena itu, pengelola media sosial harus dikelola dengan baik dan cepat agar tidak menimbulkan tanggapan netizen yang kurang baik terhadap Eiger.